Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu semua. Selamat datang ke acara pengabdian masyarakat yang diadakan oleh program studi S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom. Selamat datang kepada peserta UMKM se-Kabupaten Bandung. Pada hari ini, Sabtu tanggal 9 Mei 2020, kita akan melakukan pengabdian masyarakat dengan judul Finansial Teknologi dan Pengelolaan Keuangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sebelum acara ini kita mulai, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tim pengabdian masyarakat kami diketuai oleh Ibu Dr. Asri Krisnawati, kemudian sebagai anggota yang pertama adalah Ibu Andrieta Sintia Dewi, anggota kedua adalah Ibu Dr. Nora Amelda Rizal. Selanjutnya, untuk materi pengabdian masyarakat kita ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama berjudul Finansial Teknologi untuk UMKM yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Nora Amelda Rizal. Dan yang kedua adalah Pengelolaan Keuangan untuk UMKM yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Asri Krisnawati. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu para pelaku UMKM atas kehadirannya hari ini. Perkenalkan, saya adalah salah satu pengajar di S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom Bandung. Nama saya Nora Amelda Rizal. Hari ini saya akan memberikan presentasi mengenai Financial Teknologi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Baik, selanjutnya pada slide berikut ini saya akan menerangkan mengenai apa yang akan kita bahas di dalam materi ini. Yang pertama adalah pembahasan mengenai apa itu financial technology atau fintech. Kedua, apa saja jenis fintech tersebut. Ketiga, bagaimana aturan pemerintah terhadap fintech. Keempat, bagaimana relasi fintech dan UMKM. Kelima, penutup. Sekarang kita masuk pada konten pertama, yaitu apa itu financial technology atau fintech. Kita masuk ke definisinya terlebih dahulu. Baik, financial technology atau fintech ini merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang pada akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi bisnis moderat. Di mana yang kita ketahui adalah bisnis konvensional ini harus ada tatap muka antara penjual dan pembeli. Kemudian antara penjual dan pembeli harus ada transaksi berupa uang cash. Dan juga harus ada suatu antrian ya. Kalau misalnya penjualnya mempunyai transaksi yang banyak, tentu kita sebagai pembeli itu harus antri dulu untuk bisa membayar. Nah, sedangkan bisnis yang moderat, transaksi yang dilakukan tidak perlu datang ke tempat, tetapi transaksi dapat dilakukan dengan jarak jauh. Kedua, transaksi juga dapat dilakukan dalam hitungan detik. Ya tentu saja karena kita tidak usah naik kendaraan ke tempat yang harus kita tuju, ya, atau ke tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Ketiga, tanpa uang cash. Jadi tidak perlu membawa uang cash. Fintech ini terjadi atau muncul karena seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi, di mana tuntutan hidup harus serba cepat. Dengan fintech, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, tidak sempat mengambil uang ke bank atau ke ATM, atau juga enggan ke suatu tempat dikarenakan pelayanannya kurang menyenangkan. Hal ini dapat diminimalisir. Dengan kata lain, fintech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis, namun tetap efektif. Selanjutnya, apa sih keuntungan dari fintech ini? Yang pertama, bagi konsumen.
Bagi konsumen, fintech akan memberi manfaat, yaitu konsumen akan mendapatkan layanan yang lebih baik, pilihan yang lebih banyak, dan harga yang lebih murah. Sedangkan bagi pemain fintech yang lain, yaitu pedagang produk atau jasa, fintech akan memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, ia akan menyederhanakan rantai transaksi. Kedua, menekan biaya operasional dan biaya modal. Ketiga, akan membukukan alur informasi. Selanjutnya, bagi suatu negara atau bagi negara kita Indonesia, fintech memberi manfaat antara lain yang pertama mendorong transmisi kebijakan ekonomi, kemudian yang kedua meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Ketiga, untuk di Indonesia pada khususnya, fintech turut mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SKNI. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan jenis-jenis fintech. Jenis-jenis fintech yang ada di Indonesia itu ada 4 jenis. Yang pertama peer-to-peer lending, kedua manajemen risiko investasi, ketiga payment clearing dan settlement, keempat market aggregator. Apakah definisi dari keempat jenis ini? Yang pertama untuk peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending ini dikatakan suatu tempat atau suatu platform di mana ia mempertemukan antara pihak pemberi dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Nah, platform ini prosesnya praktis karena dapat dilakukan dalam satu online platform. Jadi dia tidak usah harus pergi seperti ke bank, kemudian kita memberikan data dalam bentuk kopian, tapi cukup kita berikan file ya, jadi data-data yang diminta misalnya seperti KTP, kartu keluarga dan lain-lain itu kita bisa buat dalam file dan kemudian tinggal di-upload ke dalam platform atau aplikasi ini. Kedua, manajemen risiko investasi. Manajemen risiko investasi ini adalah jenis di mana Anda bisa memantau kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen risiko investasi ini biasanya dapat diakses juga melalui smartphone. Untuk pelaksanaannya atau data yang dibutuhkan supaya kita dapat memakai platform ini, cukup dengan pemberian data melalui online sama dengan peer-to-peer lending tadi, di mana data yang dibutuhkan tersebut itu dapat membuat platform tersebut mengontrol keuangan Anda. Ketiga, payment clearing and settlement. Ini adalah suatu startup finansial ya yang sering menyediakan payment gateway atau pintu pembayaran atau pintu kasir ya, atau juga dikatakan e-wallet, dompet elektronik, yang mana kedua produk tersebut masuk ke dalam kategori pembayaran, clearing, dan settlement. Keempat jenisnya adalah market aggregator. Market aggregator ini adalah suatu jenis fintech yang mengacu pada portal untuk portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan, di mana nanti informasi-informasi ini akan disuguhkan kepada Anda sebagai target audiens atau pengguna. Biasanya fintech jenis ini itu berisi berbagai informasi seperti tips keuangan, kartu kredit, penjelasan kartu kredit, dan juga penjelasan investasi. Dengan adanya fintech jenis ini diharapkan Anda dapat menyerap banyak informasi sebelum mengambil keputusan terkait dengan keuangan. Nah, dari 4 jenis yang telah disebutkan barusan, di sini kita dapat melihat peta dari fintech yang ada di Indonesia. Kategori pembagiannya ada yang berupa payment, kemudian lending, pos sistem, crypto dan blockchain,
accounting, personal finance and wealth management, comparison, insurtech, dan crowdfunding. Yang pertama P2P lending adalah ini dan juga termasuk crowdfunding. Bedanya ini sistemnya seperti bank, lending ini seperti bank, namun crowdfunding ini berupa wadah donasi ya. Biasanya yang memberikan donasi ini adalah orang-orang yang memang berkegiatan sosial. Kemudian untuk yang kedua adalah manajemen resiko investasi. Manajemen resiko investasi itu dapat kita lihat pada kripto dan blockchain. Kemudian juga ada insurtech. Selanjutnya untuk payment, clearing, dan settlement ada di sini payment. Kemudian clearing settlement adalah POS system. Dan juga accounting. Ya. Nah, ini uniknya kita lihat payment di sini ada beberapa merek yang kita kenal. Seperti contohnya OVO, kemudian ada GoPay, ada Tcash atau link aja sekarang, dan juga ada Uangku. Kemudian yang terakhir tadi adalah manajemen market agregator maksud saya. Market agregator adalah suatu platform yang memberikan informasi mengenai masalah-masalah keuangan seperti kredit card ataupun investasi. Nah, itu dapat kita lihat di sini. Ini dia personal finance and wealth management dan juga comparison. Selanjutnya bagaimana sih aturan pemerintah terhadap fintech ini? Yang pertama adalah bagaimana dasar hukum penyelenggaraan fintech dalam sistem pembayaran di Indonesia. Peraturan Bank Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 1840 PBI 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Kedua, adanya surat edaran Bank Indonesia nomor 1822 DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Ketiga, peraturan Bank Indonesia nomor 1817 PBI 2016 tentang uang elektronik. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa sudah ada ya hukum untuk penyelenggaraan fintech ini. Aturan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia ini sebenarnya untuk memastikan bahwa lalu lintas pembayaran yang telah terpenetrasi oleh fintech ini tetap berjalan dengan tertib dan aman. Ya, jadi supaya kita dilindungi oleh pagar-pagar dari hukum. Kita masuk dalam konten yang keempat, bagaimana sih relasi fintech dan UMKM? Baik, selama ini dampak yang ditimbulkan fintech terhadap pelaku UMKM, fintech telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan telah membantu perusahaan-perusahaan startup dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi di awal. Namun, dalam hal ini, fintech mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, fintech berperan dalam menyediakan pasar bagi pelaku usaha, kemudian juga menjadi alat bantu untuk pembayaran, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien, selanjutnya mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional, terakhir membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana, dan penyertaan modal. Selanjutnya kita masuk ke dalam peran fintech dalam sistem lending UMKM. Nah, ini dimulai ditengarai pada tahun 2017. 2017 ini namun sangat marak dengan illegal lending. Maraknya praktek illegal lending ini adalah praktek perbankan bayangan atau shadow banking dan juga skema Ponzi yang sebenarnya dimulai pertama kali di negara Cina. Jadi di sana para pendahulu aktor-aktor dari fintech bermasalah ini. Namun di sana pemerintahnya juga sudah mengusir mereka dan juga sudah memberlakukan usaha yang mereka lakukan inilah usaha ilegal. Sehingga akhirnya mereka menargetkan negara-negara lain untuk tetap dapat menjalankan usahanya. Salah satu targetnya adalah Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena Indonesia dianggap mempunyai jumlah retail dan juga jumlah pelaku UMKM yang sangat besar. Selanjutnya di tahun 2019,
telah berhasil diidentifikasi oleh Satgas Waspada Investasi, ada lebih dari 803 illegal fintech, di mana jumlah ini ternyata jauh lebih besar daripada fintech P2P lending yang berizin. Dan ini pun hanya sebesar 99 fintech. Nah, illegal lending ini itu dikategorikan dengan rentenir daring ya, atau rentenir online. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada periode 2018-2019 telah mencatat atau menerima 3.000 aduan nasabah mengenai praktek dari penagihan para rentenir daring ini. Praktek penagihannya itu berupa kekerasan, pembocoran data, dan juga penyalahgunaan data pribadi, sampai ancaman psikis dan juga berbagai macam pelecehan. Nah, kenapa terjadi kasus sebanyak ini? Faktor penting pemicu dari hal ini adalah ternyata rendahnya indeks literasi keuangan masyarakat dewasa di Indonesia. Ternyata telah ditemukan sebanyak 70% lebih masyarakat dewasa kita masih dikategorikan belum melek keuangan, atau bahasa kerennya sekarang financially illiterate. Nah, lebih parahnya lagi masih banyak juga masyarakat yang walaupun sudah tersentuh inklusi keuangan, tapi tetap tidak memiliki pemahaman yang baik tentang produk atau akses keuangan yang dimiliki. Masyarakat yang masuk pada golongan ini sangatlah rentan terhadap berbagai praktek penipuan. Maka tak heran jika pelaku fintech ilegal asing melihat Indonesia sebagai target pasar yang ideal. Selanjutnya adalah peran fintech dalam sistem pembayaran UMKM. Di sini saya akan mengambil contoh GoPay, karena sekarang GoPay merupakan platform terbesar setelah OVO dalam sistem pembayaran. Nah, bagaimana perannya di dalam UMKM? GoPay itu adalah fitur dari Gojek. Gojek yang selama ini dikenal sebagai super aplikasi untuk konsumen, juga memiliki super aplikasi untuk merchant, yakni rekan usaha seperti restoran, rumah makan, dan juga driver. Kemudian dengan GoPay, pembayaran ini dilakukan secara non-tunai sehingga meningkatkan transparansi dari arus keuangan. Selain itu, melalui aplikasi ini, para pedagang juga dapat melihat transaksi harian yang sudah tercatat secara otomatis, sehingga para pelaku usaha tidak perlu lagi repot-repot dalam membuat suatu transaksi atau pembukuan. Sejak tahun 2019, pada bulan November, Gojek melalui GoPay itu mulai membantu UMKM dalam peminjaman. Nah, di sini mereka membentuk forum pedagang baik, di mana forum pedagang baik ini terletak di 7 lokasi di Indonesia dan di 11 kota besar. Mereka di sana memberikan pelatihan untuk ratusan mitra pengusaha mikro GoPay. Selanjutnya, ini juga merupakan inisiatif dari GoPay sebagai langkah untuk mendukung inklusi keuangan dan penciptaan ekonomi demi terlepasnya pengusaha UMKM ini dari para rentenir daring tadi. Bapak dan Ibu, slide barusan merupakan akhir dari presentasi saya. Setelah ini jika ada pertanyaan, silakan ditulis di grup kita. Nanti saya dan rekan-rekan saya akan menjawab sebisa kami dan sebaik mungkin atas pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Saya Astri Krisnawati,
saya mewakili tim kami yang juga terdiri dari Ibu Nora Amelda Rizal dan Ibu Andrieta Sintia Dewi. Kami adalah dosen di Program Studi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengelolaan keuangan UMKM. Dalam pengelolaan keuangan bisnis, ada 3 hal penting yang perlu diingat, yaitu 1. Pisahkan keuangan bisnis dengan keuangan pribadi atau rumah tangga, baik dalam hal pencatatan atau pembukuan maupun pengelolaannya secara keseluruhan. Pemisahan keuangan bukan hanya harus dilakukan antara keuangan bisnis dengan keuangan pribadi atau rumah tangga, namun juga harus dilakukan jika kita memiliki beberapa jenis usaha yang berbeda. Dalam teori akuntansi, hal ini dikenal sebagai konsep entitas bisnis. Konsep entitas bisnis berarti pembatasan pencatatan keuangan hanya untuk data-data yang terkait langsung dengan suatu bisnis tertentu saja. Sehingga, jika terdapat beberapa unit bisnis yang berbeda, walaupun pemiliknya sama, tetap harus dipisahkan dalam hal pencatatan dan pengelolaan keuangannya. Sebagai contoh, jika seseorang pada waktu yang bersamaan memiliki 2 usaha yang berbeda, yaitu salon kecantikan bernama Beauty dan bengkel mobil bernama Macho, maka pencatatan dan pengelolaan keuangan antara kedua bisnis tersebut harus dipisahkan, walaupun keduanya adalah milik orang itu sendiri. Dalam pembukuan Beauty, hanya berisi transaksi-transaksi keuangan yang berkaitan langsung dengan bisnis salon kecantikan tersebut. Sedangkan dalam pembukuan Macho, hanya akan dicatat transaksi-transaksi keuangan yang relevan dengan bisnis bengkel mobil tersebut. Tujuan dari pemisahan pencatatan keuangan yaitu agar dapat diketahui kinerja keuangan dari masing-masing unit usaha yang ada secara murni, tanpa tercampur dengan unit usaha yang lain, atau bahkan dengan keuangan pribadi pemilik usaha. Sehingga, evaluasi untuk perbaikannya dapat dilakukan secara tepat dan efektif. Selain itu, untuk memisahkan antara tanggung jawab keuangan bisnis dan tanggung jawab keuangan pribadi, serta untuk membedakan tanggung jawab keuangan di antara masing-masing unit usaha yang ada. Hal penting kedua yaitu pastikan semua transaksi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran, tercatat dengan lengkap, teratur, dan mudah dipahami. Pencatatan, atau sering pula disebut sebagai pembukuan, adalah bagian terpenting dari pengelolaan keuangan suatu bisnis. Tanpa melakukan pencatatan, akan sulit mengetahui apakah bisnis yang dijalankan mengalami keuntungan atau kerugian. Dan akan sulit pula untuk mengetahui berapakah jumlah pasti dari keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari bisnis yang telah dijalankan tersebut. Dengan melakukan pencatatan, maka semua aktivitas keuangan akan terdata dengan baik, sehingga dapat dilakukan pengukuran kinerja yang objektif agar evaluasi bagi perbaikan bisnis dapat dilakukan secara efektif. Pencatatan harus dilakukan segera dan tidak boleh ditunda-tunda. Setiap terjadi suatu transaksi keuangan, maka pencatatan untuk transaksi tersebut harus segera dilakukan. Hal ini untuk menghindari lupa yang dapat berdampak pada ketidaksesuaian antara pencatatan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Pencatatan transaksi keuangan harus memuat tanggal, keterangan transaksi, dan jumlah nominal uang yang sesuai dengan nilai dari transaksi tersebut. Pencatatan transaksi keuangan harus bersifat lengkap, jelas, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang membacanya. Hal penting ketiga yaitu
simpan semua bukti transaksi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran, dengan rapi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dilakukannya audit atau pemeriksaan terhadap kondisi keuangan suatu bisnis. Bukti transaksi merupakan hal yang penting dalam mendukung dan memperkuat informasi yang disampaikan melalui pencatatan transaksi keuangan. Bukti-bukti transaksi keuangan dapat berupa kwitansi, struk belanja, nota, bon, tagihan atau invoice, faktur, bukti transfer, dan sebagainya. Penyimpanan atau pengarsipan bukti-bukti transaksi keuangan secara benar merupakan salah satu upaya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Menurut peraturan akuntansi yang berlaku, setiap bukti transaksi keuangan harus dapat disimpan selama minimal 10 tahun. Dengan demikian, manfaat pencatatan dan pelaporan keuangan yaitu 1. Dapat mengetahui jumlah uang yang tersisa setiap waktu, sehingga dapat memastikan kemampuan perusahaan untuk membiayai operasional bisnisnya. Yang kedua yaitu agar perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja bisnis yang dijalankannya. Dan yang ketiga adalah agar perusahaan dapat melakukan perencanaan keuangan untuk periode selanjutnya. Dalam akuntansi, ada 5 jenis akun yang merupakan komponen utama dalam laporan keuangan, yaitu 1. Aktiva, 2. Hutang, 3. Modal, 4. Pendapatan, 5. Beban. Akun pertama yaitu aktiva. Aktiva atau aset adalah kekayaan atau harta yang dimiliki oleh perusahaan sebagai sumber daya untuk menjalankan bisnisnya. Maka, aktiva sering juga disebut dengan harta. Berdasarkan likuiditasnya, yaitu kecepatan dicairkan ke dalam bentuk kas, maka aktiva terbagi menjadi 2, yaitu 1. Aktiva lancar, yaitu aktiva yang sifat penggunaannya dalam jangka pendek atau bahkan bersifat habis pakai. Contohnya yaitu kas, piutang, alat-alat tulis atau perlengkapan, persediaan barang dagang atau inventory dalam perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Jenis aktiva kedua yaitu aktiva tetap, yaitu aktiva yang penggunaannya dalam jangka panjang dan bersifat tidak habis pakai, namun mengalami penyusutan atau penurunan nilai benda atau barang yang disebabkan oleh faktor keusangan karena lamanya penggunaan. Seiring dengan waktu, nilai penyusutan akan terus bertambah atau terakumulasi, dan nilai dari aktiva tersebut mengalami penurunan. Contoh dari aktiva tetap yaitu peralatan, meja, kursi, komputer, mesin-mesin, gedung, tanah, dan kendaraan. Akun kedua yaitu hutang. Hutang adalah sejumlah uang yang dipinjam dari pihak lain dan wajib untuk dilunasi. Hutang disebut juga dengan kewajiban atau liabilities. Hutang terdiri dari 2 jenis, yaitu 1. Hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek yaitu jangka waktu pelunasannya kurang dari 1 tahun. Contohnya yaitu hutang usaha. Jenis kedua yaitu hutang jangka panjang, yaitu hutang yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Contohnya yaitu hutang hipotek atau properti, hutang leasing, dan hutang pada bank.
Akun ketiga yaitu modal. Modal merupakan bentuk dana yang tersimpan di perusahaan dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Biasanya berasal dari setoran awal pemilik perusahaan atau disebut juga dengan investasi awal. Dan bisa juga berasal dari tambahan investasi dana dari pemilik modal. Lalu, sumber lainnya yaitu dari laba ditahan. Laba ditahan yaitu laba yang diperoleh dari periode sebelumnya dan menjadi tambahan modal di periode berikutnya. Akun yang keempat yaitu pendapatan. Pendapatan yaitu dana yang diperoleh oleh perusahaan yang berasal dari pelanggan atau customer. Karena pelanggan atau customer tersebut menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Contoh dari pendapatan yaitu pendapatan jasa pada perusahaan jasa. Pada perusahaan dagang atau manufaktur, pendapatan utamanya disebut dengan penjualan. Dan ada pula pendapatan lain-lain yang berasal dari pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan lainnya. Akun kelima yaitu beban. Beban adalah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional bisnisnya, sehingga dapat menghasilkan pendapatan. Beban sering juga disebut dengan biaya. Contoh beban antara lain berupa beban gaji, beban sewa, beban utilitas yang terdiri dari beban pembayaran rekening listrik, air, telepon, atau internet, dan beban pemeliharaan kantor, beban iklan, beban asuransi, dan beban penyusutan. Demikianlah akun-akun utama yang ada pada perusahaan. Pada video selanjutnya akan saya lanjutkan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu bentuk informasi yang berisi pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi keuangan yang telah terjadi pada periode tertentu. Biasanya untuk periode bulanan, tribulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan keuangan dibuat secara berkala di setiap akhir periode dengan tujuan untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan pada periode tersebut, agar dapat dievaluasi kinerja keuangannya, sehingga dapat dilakukan perbaikan pada periode-periode selanjutnya. Laporan keuangan bersifat kontinu atau berkesinambungan dari suatu periode ke periode berikutnya. Saldo-saldo akhir yang tercatat pada laporan keuangan di periode tertentu akan menjadi saldo awal laporan keuangan pada periode berikutnya. Laporan keuangan juga merupakan alat ukur kesehatan keuangan perusahaan. Dengan demikian, laporan keuangan harus dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tanpa rekayasa, agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Laporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK terdiri dari 1. Laporan laba rugi, 2. Laporan perubahan modal, 3. Neraca, dan keempat, laporan arus kas. Laporan neraca terdiri dari 3 akun utama, yaitu aktiva, hutang, dan modal. Sedangkan laporan laba rugi meliputi 2 akun utama, yaitu pendapatan dan beban.
Kelima akun utama tersebut yaitu aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan beban dapat diliputi atau dimunculkan pada dua laporan utama keuangan perusahaan, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Pada video berikutnya, saya akan memaparkan satu persatu mengenai laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan memperoleh laba atau keuntungan atau menderita kerugian dari bisnis yang dijalankannya, serta berapa jumlah laba atau kerugiannya tersebut. Laba atau rugi suatu bisnis dapat diketahui dengan cara menghitung selisih antara total pendapatan dikurangi dengan total pengeluaran atau beban-beban atau disebut juga dengan biaya. Langkah-langkah untuk membuat laporan laba rugi yaitu 1. Kumpulkan semua pendapatan dan golongkan ke dalam dua jenis kelompok, yaitu pendapatan usaha atau pendapatan utama dan pendapatan lain-lain. Lalu totalkan semua pendapatan tersebut. Pendapatan usaha yaitu pendapatan utama yang diperoleh dari kegiatan utama suatu bisnis. Misalnya, perusahaan industri pakaian rajut. Maka pendapatan usahanya yaitu berasal dari penjualan pakaian rajut sebagai produk utama yang dihasilkannya. Sedangkan pendapatan lain-lain yaitu pendapatan yang diperoleh dari sumber lain di luar sumber pendapatan utamanya. Misalnya, dari penyewaan atau penjualan aset-aset yang dimilikinya, seperti bangunan, mesin-mesin, atau alat-alat yang tidak lagi digunakan oleh perusahaan. Langkah kedua yaitu kumpulkan seluruh biaya atau beban dan golongkan ke dalam beberapa jenis kelompok biaya, antara lain biaya pembelian bahan, biaya gaji atau upah tenaga kerja, biaya listrik dan telepon, serta biaya lain-lain atau miscellaneous expense. Langkah ketiga yaitu bandingkan total pendapatan dengan total biaya. Jika total pendapatan lebih besar daripada total biaya, maka selisih yang diperoleh bernilai positif. Dan hal itu berarti perusahaan memperoleh laba atau keuntungan. Sedangkan, jika total pendapatan lebih kecil daripada total biaya, maka selisih yang diperoleh bernilai negatif atau minus. Dan hal itu berarti perusahaan menderita kerugian. Berikut ini adalah contoh laporan laba rugi dari perusahaan rajut yang bernama PT Merajut Cinta. Dalam hal ini, pendapatan lebih besar daripada total biayanya, sehingga perusahaan tersebut mendapatkan laba bersih sebesar 8.250.000. Nilai ini berasal dari total pendapatan yaitu 22.500.000 dikurangi dengan total biaya yaitu 14.250.000. Maka diperoleh selisih positif atau laba bersih yang bernilai 8.250.000. Laporan keuangan yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan bagian dari laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai saldo terakhir modal suatu perusahaan. Modal dapat berasal dari setoran modal para pemilik perusahaan, tambahan setoran modal, dan juga keuntungan dari bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut di periode tersebut. Modal dapat bertambah maupun berkurang dalam setiap periode. Hal-hal yang dapat menambah modal yaitu setoran modal awal
yang dilakukan oleh para pemilik modal pada perusahaan yang didirikannya. Yang kedua, modal bisa bertambah berasal dari saldo terakhir modal yang dibawa dari periode sebelumnya. Yang ketiga, modal bisa bertambah berasal dari setoran tambahan modal yang dilakukan oleh para pemilik perusahaan ketika bisnis telah berjalan. Yang keempat, modal dapat bertambah dengan sumber berupa keuntungan yang diperoleh dari suatu bisnis pada periode sebelumnya yang disisihkan sebagai tambahan modal untuk menjalankan atau mengembangkan usaha tersebut di periode berikutnya. Hal ini disebut dengan retained earning atau laba ditahan. Artinya, laba yang diperoleh oleh bisnis tersebut tidak dibagikan secara langsung kepada para pemilik perusahaan atau investor. Namun, sebagian disisihkan sebagai modal kerja untuk periode berikutnya. Sedangkan hal-hal yang dapat menyebabkan berkurangnya modal yaitu 1. Kerugian yang diderita oleh suatu bisnis, di mana total pendapatannya lebih kecil dibandingkan dengan total pengeluaran. Dengan demikian, modal akan berkurang untuk menutupi biaya-biaya yang harus dibayarkannya. Yang kedua, penarikan modal oleh pemilik usaha. Hal ini terjadi jika pemilik modal atau investor menarik sebagian atau seluruh modal yang telah disetorkannya ke perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Penarikan modal oleh pemilik usaha dapat juga disebut sebagai preferred. Berikut ini adalah contoh laporan perubahan modal pada PT Merajut Cinta. Dalam hal ini, perusahaan tersebut memiliki saldo awal modal 5.250.000. Dan pada periode 2019, perusahaan memperoleh penambahan modal yang berasal dari setoran tambahan modal oleh pemiliknya yaitu Bapak Asep Septiana sebesar 3 juta dan juga tambahan modal yang berasal dari laba bersih per periode 31 Desember 2019 sebesar 8.250.000. Maka tambahan modal pada perusahaan tersebut berjumlah 11.250.000. Namun, perusahaan tersebut juga mengalami pengurangan modal yang dikarenakan adanya penarikan modal untuk kepentingan pribadi oleh pemiliknya yaitu Bapak Asep Septiana sebesar 1 juta. Sehingga total pengurangan modalnya yaitu 1 juta. Dan penambahan modal tersebut dibandingkan dengan pengurangan modal, maka masih lebih besar jumlahnya yaitu penambahan modal sebesar Rp10.250.000 yang berasal dari total penambahan modal 11.250.000 dikurangi dengan total pengurangan modal 1 juta. Jadi tambahan modal di perusahaan tersebut pada periode 2019 yaitu 10.250.000. Dan saldo modal terakhir pada perusahaan tersebut yaitu 15.250.000 yang diperoleh dari saldo modal awalnya 5.250.000 ditambah dengan total tambahan modal pada periode tersebut yaitu 10.250.000 sehingga modal akhirnya pada Desember 2019 yaitu Rp15.250.000. Laporan keuangan berikutnya yaitu neraca. Neraca merupakan bagian inti dari laporan keuangan. Sebagaimana namanya, neraca atau dalam bahasa Inggris disebut dengan balance sheet atau Statement of Financial Position bersifat sama seperti timbangan, di mana kedua sisinya yaitu kanan dan kiri harus bernilai seimbang. Neraca berisi 3 komponen utama dalam akun
yang dikenal di dalam akuntansi, yaitu akun aktiva, hutang, dan modal. Neraca berisi persamaan dasar akuntansi atau prinsip dasar akuntansi, yaitu aktiva di sisi kiri harus sama dengan hutang ditambah modal pada sisi kanannya. Berikut ini adalah contoh neraca pada perusahaan PT Merajut Cinta. Dapat kita lihat di sisi kiri yaitu aktiva, yang terdiri dari aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Dengan totalnya yaitu Rp25.250.000. Total aktiva sesuai dengan prinsip dasar akuntansi, total aktiva harus sama dengan total dari nilai hutang ditambah dengan nilai modal. Pada perusahaan ini, di periode 31 Desember 2019, memiliki total hutang sebesar Rp10 juta. Dan total modal yang kita ambil dari nilai pada laporan perubahan modal, yaitu modal akhirnya berjumlah Rp15.250.000. Sehingga total hutang ditambah total modal berjumlah Rp25.250.000, sama dengan nilai dari total aktiva. Laporan keuangan yang terakhir yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas bertujuan untuk melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang terjadi pada perusahaan sehingga membentuk saldo akhir kas pada periode tertentu. Ada 3 jenis sumber arus kas, yaitu 1. Arus kas operasional atau operating cash flow. Arus kas operasional yaitu arus kas yang berasal dari kegiatan operasional bisnis utama yang dilakukan oleh perusahaan. Menggunakan contoh perusahaan Merajut Cinta sebagai berikut, maka arus kas operasionalnya bisa kita lihat berasal dari kas masuk bisnis rajut, yaitu pendapatan dari penjualan pakaian rajut, sedangkan kas keluarnya yaitu pengeluaran-pengeluaran yang berupa pembayaran untuk biaya-biaya dan juga pengeluaran untuk pembayaran hutang. Arus kas yang kedua berasal dari investasi atau disebut juga arus kas investasi atau investing cash flow. Arus kas investasi yaitu arus kas yang berasal dari kegiatan penjualan dan pembelian aktiva-aktiva tetap secara tunai. Penjualan aktiva tetap akan menghasilkan kas masuk, sedangkan pembelian aktiva tetap akan menghasilkan kas keluar. Dalam contoh ini, tidak terjadi penjualan aktiva tetap, sehingga total kas masuk dari arus kas investasi bernilai 0. Sedangkan di sini terjadi arus kas keluar pada arus kas investasi yang berupa pembelian mesin rajut dan juga pembelian peralatan rajut. Maka arus kas dari aktivitas investasi dalam perusahaan ini bernilai minus karena kas masuknya bernilai 0 sedangkan kas keluarnya bernilai Rp4.200.000. Sehingga arus kas dari investasi bernilai minus Rp4.200.000. Arus kas berikutnya berasal dari arus kas pendanaan atau financing cash flow. Arus kas pendanaan yaitu arus kas yang berasal dari kegiatan pendanaan perusahaan, baik dari setoran modal maupun dari pinjaman. Kas masuk diperoleh dari setoran dan tambahan modal oleh pemilik perusahaan, serta dari pinjaman yang diberikan oleh pihak lain. Sedangkan kas keluar berupa penarikan modal oleh pemilik perusahaan. Dalam hal ini, arus kas pendanaan
yang berupa arus kas masuk yaitu berasal dari setoran tambahan modal Bapak Asep Septiana bernilai 3 juta. Dan dari pinjaman dari Koperasi Jalinan Kasih bernilai 10 juta. Jadi, kas masuk dari arus kas pendanaan bernilai 13 juta. Sedangkan kas keluarnya berupa penarikan modal untuk kepentingan pribadi Bapak Asep Septiana yaitu sebesar 1 juta. Sehingga arus kas pendanaan dari aktivitas pendanaan perusahaan ini bernilai 12 juta rupiah yang berasal dari kas masuk 13 juta rupiah dikurangi dengan kas keluar 1 juta. Dan saldo akhir kas dari perusahaan ini yaitu bernilai 21 juta 50.000 rupiah yang berasal dari saldo kas awal bernilai 5 juta, kemudian dari arus kas kegiatan operasional bernilai 8.250.000, lalu dikurangi arus kas investasi karena nilainya minus yaitu 4.200.000, lalu ditambah dengan arus kas yang berasal dari pendanaan yaitu 12 juta. Dan totalnya yang merupakan saldo kas akhir pada 31 Desember 2019 yaitu berjumlah 21.050.000 rupiah. Demikian pemaparan saya mengenai pengelolaan keuangan UMKM. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.